Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November, sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sempat sungkem dengan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen Gibran dan Kaesang sungkem tersebut terjadi saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Pengundian tersebut dilakukan di kantor KPU pada Selasa 14 November. Dalam acara pengundian tersebut, Gibran secara khusus mendatangi Megawati hingga 3 kali. Menurut Gibran, Megawati adalah orang yang ia hormati. Oleh karenanya, ia dengan adiknya melakukan sungkem kepada Megawati. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengungkap isi percakapan saat sungkem dengan Megawati. Menurut Gibran, saat itu Megawati menanyakan kabar keluarga kepada dirinya. Gibran mengatakan bahwa dirinya juga menanyakan terkait kabar Megawati. Gibran mengakui pertemuan dengan Megawati di KPU itu merupakan pertemuan pertama setelah ia menyeberang ke kubu KIM. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Gibran dengan Megawati terjadi saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Pengundian tersebut dilakukan di kantor KPU Republik Indonesia Jakarta Pusat pada Selasa 14 November. Dilansir dari Tribun Solo, Gibran mengakui bahwa pertemuan itu adalah pertemuan pertamanya dengan Megawati selesai menyeberang ke kubu Prabowo. Gibran mengaku bahwa selesai dirinya dipinang jadi Cawapres Prabowo, ia belum bertemu dengan Megawati. Sementara itu dalam pertemuan pertama tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo sempat melakukan sungkem. Gibran melakukan sungkem ke Megawati dan berbincang dengan Ketua Umum PDIP yang mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. Menurut Gibran, Megawati adalah sosok yang ia hormati. Selain itu, Megawati juga menjadi orang yang dituakan dalam acara pengundian nomor urut tersebut. Oleh karenanya, Gibran mendatangi Megawati dan melakukan sungkem. Gibran juga mengajak adiknya yang merupakan Ketua Umum PSI yakni Kaesang Pangarep untuk melakukan sungkem kepada Megawati. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dan dari saya, Kaesang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya. Viral di media sosial sejumlah potongan video yang memperlihatkan momen saat Kaesang Pangarep sungkem dengan Megawati Soekarno Putri. Video tersebut heboh diperbincangkan publik karena Megawati terlihat enggan menyalami Kaesang yang telah bersimpuh di depannya. Gibran Rakabuming selaku kakak dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju memberikan klarifikasi. Gibran menepis kabar bahwa Megawati menolak bersalaman dengan Kaesang saat pengundian nomor urut di KPU. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengatakan bahwa Megawati tidak sombong dan sangat baik karena masih menerima mereka. Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa tidak ada penolakan yang dilakukan Megawati saat momen tersebut. Gibran meminta kepada semua pihak untuk tidak mencerna apa yang beredar di media sosial secara mentah-mentah. Ia menghimbau agar warga tidak termakan hoaks yang marak disebar menjelang Pilpres 2024. Gibran mengatakan bahwa Megawati datang paling terakhir sedangkan tamu lainnya saat itu sudah duduk. Setelah mengetahui Megawati datang, Gibran beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Megawati. Gibran mengatakan meski berkontestasi di Pilpres, ia mengaku tetap memiliki hubungan baik dengan masing-masing kubu. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dan
terus dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima ya. Ini nggak ada itu ya yang namanya penolakan. Mungkin pesan ke sampai bersimpah itu Mas Kaisang sampai duduk itu. Ya, kita memang dari dulu gitu dengan Jadi tidak ada penolakan salaman ya? Tidak ada penolakan. mungkin pesan Mas ke pendukung Mana Mas. ada penolakan? Nggak mungkin ada penolakan sih. Makanya jangan percaya dengan video-video atau potongan video yang ada beredar di sosmed. Nggak ada penolakan. Sekali lagi kami bertiga diterima kayak misalnya Pak Prabowo dan Pak Sandi pun masih sangat baik sekali. Nggak ada yang gimana. Kemarin malam di pokoknya sebelum acara semuanya ini makan nasi liwet kemarin di ruangan itu, dan suasananya sangat cair sekali. Nggak ada yang namanya penolakan. Ganjar Pranowo mengaku pihaknya menerima laporan dari sejumlah kepala daerah soal intimidasi. Sejumlah kepala daerah mengaku diintimidasi oleh aparat keamanan terkait pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Selasa 14 November. Para kepala daerah itu diintimidasi agar mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Ganjar mengatakan bahwa timnya sudah menerima laporan terkait hal itu. Namun Ganjar tidak menjelaskan terperinci mengenai bentuk intimidasi yang dialami kepala daerah. Ganjar mengatakan bahwa tim pemenangannya sudah membentuk Satgas. Satgas tersebut dibentuk untuk mengawasi potensi terjadinya ketidaknetralan aparat. Selain tim pemenangan, partai politik pengusung Ganjar juga berencana membentuk Satgas dan platform untuk menerima aduan tersebut. Menurut Ganjar, pembentukan platform aduan itu dilakukan agar masyarakat bisa mengadu jika ada ketidaknetralan aparat menjelang Pilpres 2024. Sebelumnya, Menko Polhukam sekaligus Cawapres Ganjar yakni Mahfud MD juga mengatakan hal yang sama. Mahfud MD mengaku mendapatkan laporan terkait kecurangan pemilu di 5 provinsi. Pidato politik 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saat acara pengundian nomor urut dinilai melanggar aturan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia menilai pidato tersebut melanggar karena mengandung unsur ajakan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Ahmad Bagja pada Rabu 15 November. Bagja menegaskan bahwa ajakan memilih baru boleh digaungkan setelah masuk masa kampanye, sedangkan masa kampanye Pilpres 2024 baru akan berlangsung pada 28 November 2023. Menurut Bagja, ada 3 hal yang bisa disebut dengan kampanye. Yang pertama, ada subjek peserta pemilu atau tim yang ditunjuk. Kemudian ada upaya untuk meyakinkan, dan yang terakhir ada pemaparan visi misi atau program. Bagja mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami ulang pidato politik ketika pasangan Capres-Cawapres itu. Selesai pidato tersebut dikaji ulang, Bawaslu nantinya akan menegur paslon terkait kesalahannya. Bagja mengatakan bahwa sebelumnya ia telah mewanti-wanti peserta pemilu untuk memperhatikan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum kampanye dimulai. Penyelidik juga akan mengundang klarifikasi terhadap beberapa saksi terkait dari dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk melakukan koordinasi dengan para ahli, ya, di antaranya adalah ahli IT, ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli sosiologi hukum. Itu kita akan lakukan. Polda Metro Jaya mulai melakukan penyelidikan laporan polisi terhadap Aiman Wicaksono. Pihak kepolisian menyatakan akan memanggil juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simajuntak pada Rabu 15 November. Aiman bakal dipanggil polisi untuk dimintai klarifikasi dari pernyataannya. Sebelumnya, Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran hoaks atas tudingan aparat tidak netral pada pemilu 2024. Aiman dilaporkan oleh 6 pelapor dari berbagai elemen. Sebelum memanggil Aiman, penyidik akan meminta klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi terlebih dahulu. Dalam kasus itu, aparat akan berkoordinasi dengan para ahli, mulai dari ahli ITE hingga sosiologi hukum. Sementara itu, Aiman mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan yang berujung pelaporan itu merupakan apa yang dialaminya. Aiman menegaskan apa yang diungkapkannya beberapa waktu lalu bukan hoax. Aiman menuturkan dirinya akan mengikuti proses hukum sebagai terlapor dalam kasus itu. Pada hari Senin kemarin, tanggal 13 November 2023, penyelidik
Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi dari SPKT Polda Metro Jaya sebanyak 6 laporan polisi. 6 laporan polisi yang masing-masing pelapornya dari beberapa elemen. Yang pertama Saudara F dari Front Pemuda Jaga Pemilu, kemudian dari Saudara A, LP yang kedua, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, kemudian pelapor yang ketiga Saudara S dari Jaringan Aktivis Muda Indonesia, kemudian pelapor yang keempat dari Saudara R dari Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, dan kemudian yang kelima itu pelapor dari Saudara MA dari Barisan Mahasiswa Jakarta, kemudian yang keenam itu Saudara G dari Garda Pemilu Damai. Di mana dari keenam pelapor dimaksud melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi, ya, yang diduga dilakukan dengan terlapornya adalah Saudara AW terkait dengan kesangkaan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Terkait dengan itu pelapor telah dilakukan klarifikasi, ya, atas laporan yang dibuat di kantor SPKT Polda Metro Jaya sebagai bagian dari tahapan penyelidikan, ya, penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Ya nanti ya, jadi ada tahapan-tahapan ini ya. Jadi setelah kami menerima LP dimaksud dan kemudian menerima barang bukti elektronik yang disampaikan oleh para pelapor kepada tim penyelidik, dan kemudian langkah selanjutnya penyelidik melakukan klarifikasi terhadap para pelapor atau maupun saksi-saksi yang dibawa pelapor pada saat melaporkan dugaan tindak pidana terjadi di kantor SPKT Polda Metro Jaya. Dan langkah selanjutnya penyelidik juga akan mengundang klarifikasi terhadap beberapa saksi terkait dari dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk melakukan koordinasi dengan para ahli, ya, di antaranya adalah ahli IT, ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli sosiologi hukum. Itu kita akan lakukan koordinasi awal terkait dengan laporan dari dugaan tindak pidana yang terjadi. Saya kira itu ya. Ganjar Pranowo mengungkap bahwa pihaknya menerima laporan adanya intimidasi yang dilakukan aparat terhadap kepala daerah terkait Pilpres 2024. Ganjar menjelaskan hal itu diketahuinya melalui laporan yang masuk ke tim pemenangan nasional. Menanggapi hal itu, Demokrat meminta agar Ganjar menempuh jalur hukum jika memang ada intimidasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumane pada Rabu 15 November 2023. Kamhar mengatakan bahwa langsung menempuh jalur hukum lebih baik daripada sekedar melempar wacana yang bentuknya insinuasi. Menurut Kamhar, pernyataan Ganjar soal isu adanya intimidasi aparat justru bisa membuat gaduh. Kamhar mengingatkan bahwasanya pelaporan ke polisi juga diharapkan bisa menepis tuduhan itu bukan hanya sekedar politisasi semata. Pranowo menanggapi soal usulan pemecatan Bobi Nasution sebagai kader PDIP. Menurut Ganjar, pemecatan Bobi dari partai merupakan keputusan yang tepat. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Selasa 14 November malam. Ganjar bahkan mengatakan kader PDIP akan senang jika Wali Kota Medan Bobi Nasution itu dipecat. Hal itu karena sudah menjadi konsekuensi pilihan politik. Menurut Ganjar, partai memang harus mengambil tindakan tegas kepada kadernya yang tidak disiplin. Dalam hal ini, Bobi menyatakan mendukung Prabowo Gibran, padahal PDIP sudah mengusung Ganjar Mahfud. Ganjar mengatakan jika ada kader yang tidak disiplin, maka partai seharusnya tidak boleh ragu dalam memutuskan sanksi. Terkait pemecatan Bobi, Ganjar mengatakan tidak akan mempengaruhi perolehan suaranya di Medan pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis.
Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. PDIP memberikan perlakuan berbeda terhadap sikap politik anak dan mantu Presiden Jokowi. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, tidak langsung dipecat seusai menyeberang ke kubu Prabowo Subianto. Sedangkan sang menantu Bobi Nasution langsung diusulkan dipecat oleh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Medan seusai mendeklarasikan dukungan ke Prabowo. Gibran sendiri enggan menanggapi terkait situasi tersebut. Menurut Gibran, soal keputusan pemecatan berada di tangan para pemimpin partai. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Rabu 15 November. Sementara itu, sebelumnya Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo telah memberikan penjelasan. FX Rudi mengatakan bahwa DPC PDIP Solo mengedepankan sopan santun dengan meminta Gibran mundur dan mengembalikan kartu tanda anggota partai. Pernyataan itu disampaikan Rudi pada Selasa 14 November lalu. Rudi mengatakan bahwa persoalan keanggotaan Gibran dan Bobi sejatinya diserahkan ke masing-masing DPC. Hal itu karena Bobi maupun Gibran terdaftar sebagai kader PDIP di tingkat DPC. Aksi kedua putra Presiden Joko Widodo melakukan sungkem kepada Megawati Soekarno Putri masih jadi sorotan publik. Momen tersebut menjadi menarik karena kedua putra Presiden itu membelot mendukung kubu Prabowo Subianto. Aksi sungkem tersebut dimaknai berbeda oleh berbagai pengamat politik di Indonesia. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai sungkeman Gibran dan Kaisang ke Megawati adalah wujud etika politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ujang pada Rabu 15 November. Sungkeman itu dinilai sebagai bentuk sopan santun antara politisi junior ke senior. Ujang juga menganggap bahwa aksi itu merupakan wujud mengenang hubungan masa lalu antara Gibran yang merupakan kader PDIP kepada Megawati. Berbeda dengan Ujang, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago menafsirkan hal yang berbeda. Pangi menilai bahwa sungkemnya Gibran dan Kaisang ke Megawati adalah gimmick politik. Menurut Pangi, pernyataan itu berkaca dari membelotnya Gibran dan Kaisang dengan mendukung Prabowo. Pangi juga menduga sungkemannya Gibran dan Kaisang ke Megawati demi pencitraan di dalam kontestasi pemilu 2024. Kendati demikian, Pangi juga berprasangka baik kepada Gibran dan Kaisang yang sungkem ke Megawati. Dia menganggap hal tersebut adalah wujud permintaan maaf kedua anak Jokowi kepada Megawati karena telah membelot ke Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.